Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Hamdan syukrallah ma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan dan sehingga dapat menghadiri forum yang insya Allah presentasi pada kali ini yang insya Allah dan salawat dan salam tercurah limpahkan selalu kepada baginda alam kita, yakni Habibana Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terlupa juga kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, mujahidin mujahidatnya yang senantiasa membantu beliau dalam menegakkan Islam di muka bumi ini. Ya insya Allah di sini saya sebagai MC. Insya Allah di sini saya akan menjadi MC yang akan mengatur perjalanan forum kita pada agar forum ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu forum ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya insya Allah di sini kami akan melanjutkan kegiatan presentasi materi atau pekan keempat, yakni tentang kedudukan hadis dalam Islam dan juga ingkar sunnah. Next. Ya, adapun di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan peran Nabi Muhammad SAW. Ya, tugas Nabi adalah menjelaskan Al-Quran. Dalil dari Al-Qurannya yaitu bil bayyibur wa anzalna ilaika dzikra liyubayyina linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang artinya keterangan-keterangan atau dan kitab-kitab dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang mereka memikirkan, ya, dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Ya, di sini dijelaskan bahwa Nabi memiliki tugas dan peran untuk menerangkan kepada umat manusia ya apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memikirkan semua yang diciptakan oleh Allah, karena telah kita ketahui bersama bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu adalah Al-Qur'an ini untuk dijelaskan dan juga diterangkan kepada umat manusia agar mereka berpikir. Seperti itu. Karena padanya Al-Qur'an ini akan membimbing dan mengarahkan kita ke arah yang benar, ya. Kemudian tugas Nabi juga merupakan teladan yang baik yang wajib dicontoh oleh setiap muslim sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat Al-Ahzab, ya, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak, ya. Di sini selain daripada menjelaskan dan menerangkan Al-Qur'an, ya, yang disampaikan untuk menjadi arahan dan juga membimbing manusia ke arah yang benar, Rasul juga diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan baik, ya. Sebagaimana telah tadi saya bacakan bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah, yang tentunya perilaku yang ia lakukan dalam hirup pikuk kehidupannya adalah sesuatu yang mulai dari bangun tidur sampai dengan tidurnya kembali, Rasulullah SAW, ya, mencontohkan kepada umat manusia agar berperilaku baik, mulai dari tutur kataku dan juga perbuatan-perbuatan
tidak mungkin Rasulullah contoh dengan tidak baik ya. Rasulullah SAW dikenal pada saat kecil dijuluki sebagai Al-Amin. Beliau dipercaya oleh masyarakat sekitar, ya bahkan perilaku dan sifat beliau disegani dan dikagumi oleh banyak orang. Ya, oleh karena itu pada saat ya Nabi Muhammad SAW ya diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan yang baik dan memberikan kepada umat-umatnya serta manusia ya. Next. Kemudian Rasulullah SAW juga wajib untuk ditaati sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu ya amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Rasulnya. Dan janganlah kamu berpaling daripadanya, sedang kamu mendengar. Ya. Mendengar apa? Mendengar perintah-perintah Allah dalam surat Al-Anfal ayat 20. Ya di sini dan juga dijelaskan salam wajib untuk ditaati. Ya, telah jelas bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu ya, di sini diseru orang-orang yang beriman. Ladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kalian kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada Rasulnya. Jadi kedudukan Rasul sini telah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya disebutkan di sini setelah kita harus taat kepada Allah, maka hal selanjutnya yang harus kita lakukan harus taat kepada Rasulullah SAW ya. Atiullah wa rasul. Wala tawalau, dan selain ada perintah, maka di sini juga disebutkan ada sebuah larangan yang tidak bukan. Dan janganlah kamu berpaling daripadanya. Maka ketika kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berpaling dari Allah karena kita tentunya bergantung dan juga sangat-sangat ya meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk apa kita berpaling daripadanya? Dan janganlah kita sekali-kali menyekutukan Allah kita. Nah, dan yang harus sepatutnya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentaatinya. Setiap perintah yang Allah berikan kepada umat manusia, terkhusus kepada umat muslim, harus ditaati ya. Ini juga ya bahwa telah disebutkan ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah derajat ketakwaan kita ya. Dan juga di sini disebut ayat yang lain, mayyuti'ir rasul faqad arsalnaka 'alaihim hafidha, yang artinya barang siapa yang mentaati itu sesungguhnya ia mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari kekuatan itu maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pelihara bagi mereka. Surat An-Nisa. Kemudian di sini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW untuk membuat suatu aturan ya. Bismillahirrahmanirrahim, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuhrimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang buruk dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Ya. Di bahwasanya wa yuhillu lahumut thayyibat, mundur dulu. Ya, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang baik dan diharamkan segala hal yang buruk. Maka telah jelas karena manfaat daripada hal-hal yang baik itu tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat bagi diri kita. Ya, akan tetapi sebaliknya sebuah hal yang buruk, maka itu juga akan membuat diri kita buruk ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat, kita memilih hal yang baik, maka tentunya itu akan membuat diri kita juga jauh lebih baik. Kan tapi sebaliknya, karena hal-hal yang buruk itu pasti akan mengarah pada hal yang buruk. Dan juga di sini disebutkan bahwa taqumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu,
maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka dalam surat Al-Hasyr ayat 7 ya. Di sini telah jelas ya, ketika Rasul memerintah, contoh sholat 5 waktu tepat, kemudian berzakat, berpuasa, dan melakukan hal-hal baik. Maka ketika Rasul memberi ya hal-hal itu, kita harus menerimanya. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tentunya kita sebagai umat muslim harus menerima dan mengambil, bahkan kita dan juga mengamalkan kepada orang lain, itu tentunya lebih. Orang yang menerima hal baik kemudian dia berikan lagi kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkan. Nah, tentunya ketika Rasul melarang kepada kita, itu adalah sebuah hal yang tidak baik ya. Kesimpulan ya, berdasaran dari ayat-ayat tersebut telah jelas bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran, berarti ia harus menerima sunnah-sunnah Rasul. Ya, para ulama telah sepakat bahwa sunnah ya, hadis sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Ya, dan orang yang mengingkari kehujahan hadis adalah kafir. Nah, kemudian ya setelah kita membahas kedudukan hadis dan juga tentunya hadis tadi memiliki peran yang sangat penting dan juga melengkapi daripada Al-Quran, mulai dari perilaku-perilaku Rasulullah SAW yang harus kita contoh dan lain sebagainya. Maka tentunya ketika ada ya seseorang atau ya perilaku-perilaku yang mengingkari sunnah, itu tadi telah disebutkan bahwa ya ingkar sunnah. Lalu pertanyaannya apa itu ingkar sunnah? Ya, maka di sini ada paham yang timbul dalam Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Next. Nah ya, di sini kami akan membahas tentang ingkar sunnah. Ya, ingkar sunnah itu terbagi menjadi 2 ya, ingkar sunnah modern dan juga ada ingkar sunnah klasik. Ya, next. Oke ya, kita bahas pertama ingkar sunnah klasik terlebih dahulu ya. Di sini saya akan membacakan sejarah ingkar. Menurut Imam Hasan al-Basri atau ulama tabi'in, cikal bakal menurutnya atau cikal bakal munculnya paham ingkar sunnah terjadi sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis. Ya, tiba-tiba ada seorang berkata, ajarin aja. Ya, lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Ya, untuk kemudian ya ingkar sunnah kembang pada abad 2 Hijriah pada masa Imam Syafi'i di Basrah, Irak. Imam Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah. Di perdebatan yang panjang, rasional, dan ilmiah, pengingkar sunnah tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Karena Imam Syafi'i diberi julukan as-sunnah atau pembela sunnah. Ya. Karena hal tersebut ya Imam Syafi'i membela dan juga menerangkan tentang keutamaan-keutamaan hadis, maka julukan Nasir atau pembela sunnah ya, Nasir sunnah. Dan pada akhirnya akhir abad ketiga Hijriah, sunnah ya, paham ingkar sunnah klasik ini lenyap dari peredaran begitu. Next. Kemudian ingkar sunnah modern. Sejarah ingkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gaungannya selama 11 abad. Nah,
Maka abad ke-14 Hijriah ya atau 19 Masehi muncul paham ingkar sunnah di Mesir. Nah, jadi setelah lama tidak terhilang dari peredaran ingkar sunnah klasik ya, pada abad ke-14 atau 19 Masehi itu muncul paham ingkar sunnah di Mesir. Dan juga ya, hal ini terjadi akibat adanya pengaruh kolonialisme dari negara-negara yang ya umat Islam pada saat itu ya, kolonialisme yang melanda negara-negara Muslim. Nah, di sini ada tokoh ingkar sunnah modern di Mesir. Pertama ada Syekh Muhammad Abduh adalah orang yang pertama kali melontarkan gagasan ingkar sunnah pada masa modern di Mesir ya. Beliau menolak hadis ahad, hadis yang dalam setiap jenjang periwayatannya hanya terdapat maksimal 9 perawi untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah tauhid. Menurutnya, untuk hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja ya. Begitu menurut beliau, menurut saya Muhammad Abduh, bahwa hadis-hadis itu tidak perlu yang diperlukan. Nah, kemudian tokoh ingkar sunnah modern di Mesir adalah Dr. Taufik Sidki ya. Ia menulis 2 artikel dalam majalah Al-Manar dan nomor 12 tahun ke-9 yang berjudul Islam adalah Al-Quran sendiri. Sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran, ia mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Next. Kemudian tokoh ingkar sunnah modern di Mesir ya, Ahmad Amin. Pada tahun 1929, Ahmad Amin menerbitkan bukunya Fajar al-Islam ya, di mana beliau mengulas masalah hadis dalam satu bahasan khusus ya pada bab 6 pasal kedua. Namun sayang ya, dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadis. Next. Kemudian tokoh ingkar sunnah modern di Mesir yaitu ada Ismail Adam. 1933 Masehi ya, Ismail Adam mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Ya. Menurut hadis-hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya, bahkan banyak yang palsu. Ya, menurut Ismail Adam yang merupakan tokoh ingkar sunnah di Mesir. Next. Kemudian ada tokoh ingkar sunnah modern di Mesir, Abu Royah. Ya, tongkat estafet ingkar sunnah Abu Royah lewat bukunya Ahwa ala as-sunnah al-Muhammadiyah atau soratan terhadap Nabi Muhammad SAW ya. Abu Royah merupakan salah satu tokoh modern ya di Mesir. Seperti itu. Next. Kemudian ingkar sunnah ya. Di India adalah negara jajahan Inggris. Untuk melepaskan diri dari penjajah umat Islam, India menyerukan jihad. Pihak Inggris menyadari bahwa semangat jihad dan eksistensi mereka. Karenanya, ya karena hal tersebut, pihak Inggris membuat kelompok dinamakan ulama muslimin yang mau memberikan fatwa. Jihad tidak wajib, ya. Jadi itu tidak wajib dengan mengkritik hadis-hadis tentang jihad. Ya. Di antara tokoh-tokohnya adalah Karok, Ali, dan Mirza Ghulam. Ya, jadi mulai terjadinya itu karena dilatar belakangi oleh Inggris yang tidak mau warga negara India itu melakukan jihad, dan juga sedikit menyinggung hadis-hadis tentang jihad. Ya, next. Kemudian tokoh ingkar India. Pertama ada Ghulam Ahmad. Ya. Ghulam Ahmad Parwez mendirikan organisasi bernama Keluarga Al-Quran, nama yang bagus namun isinya menyesatkan. Parwez menolak hadis secara keseluruhan, ya baik itu ahwad dan juga mutawatir. Menurut Al-Quran hanya menyuruh kita untuk mengerjakan sholat,
Sementara tata caranya diserahkan kepada kepala negara untuk menentukannya. Next. Kemudian selain itu ada tokoh ingkar sunnah modern Malaysia yaitu Kasim Ahmad. Ingkar sunnah modern di Indonesia, ya tokoh-tokoh ingkar sunnah di Indonesia di antara Rahman, Ahmad Sutarto, Najwa dan sebagainya. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MUI, buku-buku tersebut menyesatkan, mengganggu stabilitas nasional. Maka pada tanggal 30 September tahun 1983, Jaksa Agung Republik Indonesia melarang beredarnya buku-buku. Next. Kemudian di antara buku-buku tadi, ya buku-buku karangan ingkar sunnah di Indonesia antaranya adalah Alam Barzah, Perbandingan Agama Al-Quran dan Bible, Al-Quran tentang Manusia dan Masyarakat, Al-Quran tentang Puasa dan Waktu, Al-Quran tentang Mekah dan Ibadah Haji, Al-Quran tentang Manusia dan Ekonomi. Ya, seperti itu mungkin buku-buku karangan ingkar sunnah di Indonesia. Ada juga ulama pembela sunnah pada abad modern. Selain daripada ingkar sunnah, di sini juga ada orang-orang membela daripada sunnah, yaitu Profesor Dr. Mustafa Asy-Syibai. Ya, beliau membela sunnah daripada orang-orang yang mengingkari as-sunnah. Ya, beliau menyampaikan tentang kebenaran-kebenaran daripada hadis dan juga perilaku-perilaku yang memang harus dilakukan oleh umat Islam, yang tentunya ketika kita membaca Al-Quran itu tidak ada penjelasannya dan harus dicari telahi di dalam hadis. Kemudian ada juga Profesor Dr. Mustafa Al-Azami. Ya, next. Mohon maaf, sebentar ada kendala. Oke, baik. Sekedar mengingatkan ini waktunya tinggal 9 menit lagi, jadi mohon untuk dipercepat waktunya ya. Oke, Silakan baik. dimulai. Oke, baik. Ya, di sini saya akan melanjutkan. Sebentar. Perbandingan ingkar sunnah klasik dan modern. Ya, setelah dibahas dan juga dijelaskan tadi tentang ingkar sunnah, baik itu ya pada abad sebelumnya dan juga tentang ingkar sunnah modern. Ya, pertama ya ingkar sunnah klasik. Ya, perkembangannya. Ingkar sunnah klasik itu masa sahabat dan berkembang pada abad kedua Hijriah di Basrah Irak. Kemudian lenyap pada akhir abad ke-3 Hijriah. Sedangkan ingkar sunnah modern itu muncul pada abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan di India, lebih tepatnya di Pakistan. Ya, kemudian sebab daripada ingkar sunnah klasik adalah pertama, ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Kemudian ingkar sunnah modern sebabnya adalah pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam. Ketiga, bentuk daripada ingkar sunnah klasik. Bentuk ingkar klasik adalah bersifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya, ya, atau pembaharu dan juga ijtihad. Lalu sunnah modern sebabnya adalah kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokoh banyak yang mengklaim sebagai pembaharu. Next. Kemudian ya ingkar klasik itu memiliki sifat mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruannya. Sedangkan ingkar sunnah modern bertahan pada pendiriannya bahkan menyebarkan pemikirannya secara diam-diam meski dilarang oleh pemerintah. Jadi itulah beberapa perbedaan dan juga perbandingan antara ingkar sunnah klasik dan juga modern. Oke, next. Nah, pokok-pokok ajaran ingkar sunnah pertamanya adalah tidak mempercayai hadis Rasulullah SAW. Kedua,
dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Kemudian keempat, puasa hanya bagi mereka yang melihat bulan saja. Kemudian kelima, ya, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Yang kedua, tidak disolat karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Ketujuh, pakaian ihram bebas. Ya, next. Merupakan berikut pokok-pokok daripada ingkar sunnah. Kemudian argumentasi daripada ingkar sunnah dan juga bantahan ulama terhadapnya. Pertama, argumentasi ingkar sunnah. Al-Quran sudah berdasarkan surat Al-An'am ayat 38 dan juga An-Nahl ayat 83, ayat 89. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitab min syai'. Ada sesuatu pun, ya, jadi itu adalah argumentasi daripada orang-orang yang mengingkari ar-sunnah. Dan juga yang kedua, aslinya wa nazzalna 'alaikal kitaba bil bayyinati likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu, ya. Jadi menurut mereka itu tidak perlu ada penjelasan lagi dari Al-Qur'an atau hadis. Itu argumentasi. Kemudian bantahan para ulama daripada argumen-argumen mereka, ya. Pertama, pengingkar sunnah suka pilih yang mendukung pendapat mereka tapi meninggalkan ayat yang lain. Misalkan seperti surat Al-Hasyr ayat 7 dan juga surat Al-Ahzab ayat 36. Yang tadi dalam awal saya telah menjelaskan bahwa dalam surat Al-Hasyr dan juga surat Al-Ahzab itu telah jelas bahwasanya itu, ya, kita harus menyebarluaskan dan juga pada umat manusia. Dan juga Rasulullah SAW itu disuruh dan diperintahkan untuk menjadi uswatun hasanah, dan juga kita harus meniru dan juga mencontoh serta mengikuti, ya, perbuatan dan juga setiap hiruk pikuk yang beliau lakukan. Ya, kemudian bantahan kedua, ya, arti dari segala sesuatu pada Quran surat An-Nahl itu tidak bisa diartikan secara harfiah, namun dimaksudkan adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi manusia. Ya, next. Ya, mungkin demikian, ya, presentasi yang dapat kami laksanakan tentang kedudukan hadis dan juga ingkar sunnah. Ya, yang terakhir ada argumentasi dan juga bantahan ulama terhadapnya, yaitu Nabi SAW hadis seadanya sunnah. Ya, seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin melarang penulisnya. Kemudian bantahan para ulama, ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis. Namun ada juga hadis Nabi mengizinkan sahabat menulis hadis. Maka menggunakan metode jamak atau menggabungkan makna kedua hadis ini, ya, dalam masalah ini. Oke, baik, sekian teman semua. Terima kasih telah memperhatikan dan juga telah menyimak dari materi yang telah kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan sekiranya belum dipahami dan juga belum dimengerti, saya buka, ya, kami buka sesi forum tanya jawab kepada teman-teman sekalian. Silakan bagi yang ingin bertanya, waktunya tinggal 3 menit lagi. Mungkin hanya untuk satu penanya saja. Silakan. Oke, baik. Baik, izin bertanya. Di negara manakah gejala kemunculan ingkar sunnah hadis? Mungkin langsung dijawab saja kepada Rizal Arif, dipersilahkan. Oke, baik. Ya. Pertanyaannya adalah di manakah gejala kemunculan hadis? Jawabannya adalah tampaknya di Irak terdapat faktor-faktor yang menunjang timbulnya paham ingkar sunnah, ya. Pada awal masa Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Mas. Barulah muncul secara jelas kelompok kecil umat Islam
yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Ya, demikian untuk waktu masih ada atau sudah? Ya, 1 menit lagi mungkin bisa ditutup saja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah memperhatikan dan juga menyimak materi yang telah kami sampaikan. Semoga pahami dan juga dimengerti. Ya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh.